Oke, shalom, silahkan duduk ibu-ibu wanitanya Allah ya. Ada mama, mami, nenek di sini ya. Ada yang dipanggil Umi? Enggak ya? Oke, baik. Ya, jadi hari ini temanya lumayan ya. Temanya lumayan abu-abu gitu ya temanya. Karena tema di sini yang dibawa hari ini adalah pendidikan seks untuk anak, gitu ya. Saya kasih judul sedikit di sini. Judulnya apa, ibu-ibu? Tak tabu, tak berlebihan. Jadi gimana? Sedang-sedang saja ya, pas gitu ya, pas cukup lah. Ya, jadi mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan di sini jadi bekal buat kita ya. Paling tidak, kalaupun anak kita sudah dewasa, sudah menikah, kita punya cucu gitu ya. Paling tidak seperti itu. Gitu. Saya mungkin mau nanya dulu di sini yang anaknya umur 0 sampai 3 tahun. Anak bungsunya 0 sampai 3 tahun. Ada ya? Ada 2. Yang anak bungsunya 4 sampai 6 tahun. 4, 5, 6. Yang anak bungsunya 7 sampai 10 tahun. Banyak, lebih banyak lagi. Yang anak bungsunya 11 sampai sampai SMP selesai, sampai 15. Oke. Yang di atas 15 tahun anak bungsunya. Oke. Oke, baik. Macam-macam ya, yang nggak angkat tangan berarti yang mungkin sudah dewasa ya anaknya atau sudah punya cucu, gitu ya. Baik. Sebentar. Oke, yuk boleh next. Nih. Nah, jadi di sini saya mau membawa ibu-ibu semua. Tes. Saya mau bawa ibu-ibu semua di tempat ini untuk dalam satu perjalanan. Kita cuma punya waktu 40 menit untuk mendengarkan ya. Tapi materinya kayaknya cukup banyak karena nanti dibagi per usia. Jadi saya lebih inginnya nanti kita bertanya jawab lebih banyak gitu ya. Nanti dalam setiap slide akan ada barcode. Nah, nanti yang mau kasih pertanyaan di-scan aja barcode-nya. Nanti di WA, nanti di WA-nya ke admin WBI ya, ke Ciane mungkin ya. Nah, nanti kita tanya jawab ya. Mudah-mudahan banyak pertanyaan, jadi memang sesuai dengan kebutuhan kita gitu ya. Saya akan bahas dari kerangka psikologis, oke? Nah, ini perjalanan kita yang pertama. Kenapa kita ada di sini? Yang pertama, saya mau ajak semuanya supaya kita memahami tentang pentingnya pendidikan seks yang sehat dan sesuai usia. Nah, sebelum ke tujuan kedua, saya ingin tahu siapa di sini yang seumur punya anak sampai sekarang enggak pernah sama sekali bahas tentang seks sama anak. Enggak pernah bahas, siapa? Enggak pernah bahas sama sekali. Ada ya? Berarti yang lainnya pernah bahas? Pernah? Oh keren, ternyata lebih banyak yang pernah bahas dibanding yang belum pernah bahas. Kalau yang tadi enggak pernah bahas, kira-kira kenapa? Kenapa memutuskan untuk enggak bahas deh? Kenapa? Nggak ngerti. Takut gak bisa jawab. Deg-degan gitu ya. Apa dulu, mulai dari mana? Ya, nah, jadi tujuan pertama kita di sini nanti kita nyampe ya, harus nyampe ini ya. Kita paham tentang pentingnya pendidikan seks. Jadi penting atau tidak? Penting ya. Tujuan kedua apa? Kita punya 3 destinasi. Tujuan keduanya di sini nih. Ya, tujuan keduanya adalah terbantu supaya merasa nyaman, ya, dan percaya diri ketika kita membahas topik yang sensitif, ya, makanya kita mungkin menjauhi topik ini. Tapi kita diharapkan nanti kita bisa terbantu dan nyaman dan percaya diri. Oke, tujuan ketiga di sini apa? Kita jadi mau, yang tadinya enggak mau, nantinya kita mau membangun komunikasi yang terbuka dan aman ya dengan anak. Tentang apa? Tubuh, batas diri dan relasi. Ya, karena biasanya coba kalau pertama kali dengar kata seksual, apa sih kepikirannya?
hubungan intim. Apalagi? Kenapa Bu? Alat kelamin. Apalagi? Porno. Ya, pertama itu pasti yang kepikiran seperti itu. Nah, jadi sebetulnya kan seks itu luas gitu ya. Seks sendiri kan definisinya apa? Jenis kelamin. Jadi kalau nanti mungkin kalau suka ngisi formulir ada tulisannya seks titik 2, isinya apa? Jenis kelamin, laki-laki atau perempuan ya. Dan itu maknanya juga cukup luas seksual itu. Nah, jadi tujuan ketiga adalah kita jadi mau membangun. Ya, ingat-ingat ya 3 tujuan ini. Nanti di akhir kita lihat lagi kita sampai nggak ke sini. Oke? Yuk boleh next nih. Nah, ini ya, kenapa pendidikan seks penting? Ini sekilas aja karena cukup banyak, di luar ini juga masih banyak lagi alasannya. Yang pertama, karena anak itu sebetulnya memandang perilaku seksual itu bagian dari eksplorasi identitas. Jadi sebenarnya ini tuh anak-anak terutama yang di bawah 5 tahun, kalau mereka pegang-pegang alat kelamin, penasaran sama alat kelamin orang tuanya, itu adalah bagian dari eksplorasi. Yang mana memang harus begitu, kalau nggak begitu berarti ada yang salah sama anak itu. Kalau dia nggak kepo gitu ya, sama alat kelamin sendiri atau punya orang tua. Memang harus begitu. Yang kedua, membentuk body image yang sehat. Kenapa? Karena banyak sekali terutama perempuan, mungkin ya setelah agak dewasa dan remaja, dia punya bayangan tentang tubuh yang ideal tuh menurut dia seperti apa, dan itu kadang keliru. Misalnya, aku harus kurus, harus tinggi, dan dia akan berusaha sekali buat itu. Padahal sebetulnya dari sananya secara gen mungkin memang bukan tipe yang kurus kecil, tapi dia akan berusaha keras untuk itu dan akhirnya sakit dan ya itu tidak baik ya. Jadi makanya harus penting itu. Yang ketiga, mencegah rasa malu atau takut terhadap topik-topik seksual. Ada anak-anak yang gak mau denger sama sekali atau malu banget, gak mau bahas, padahal itu lagi pelajaran biologi misalnya di sekolah. Tapi buat dia tuh gak mau banget. Nah, jangan sampai anak kita seperti itu. Jadi dari kecil harus mulai diedukasi tentang itu. Kemudian selanjutnya, untuk mengajarkan batasan diri dan mengajarkan batasan diri dan perlindungan. Jadi mereka tahu ya, mereka batasnya apa, segini wajar atau tidak, dan bagaimana cara untuk melindungi dirinya. Ketika mereka harus bisa lihat mana predator-predator seksual di sekitar mereka, mereka harus tahu dan itu mereka harus bisa bikin tameng, ya. Kemudian selanjutnya, membangun kemampuan anak mengenali dan mengekspresikan emosi terkait kedekatan atau relasi. SD pacaran misalnya, pegangan tangan, kami mau menikah. SD rada-rada gak wajar, tapi kalau TK kayak gitu wajar. Aku mau menikah anak TK, tapi kalau udah SD 6, SD 5 mau menikah itu gak wajar. SMP mau menikah itu gak wajar. Nah itu ya, jadi mereka tahu tuh kapan berelasi sama lawan jenis. Atau mungkin sekarang banyak sesama jenis ya, mulai lebih bergeser lagi sekarang ya. Nah ini, jadi ini poin-poin kenapa pentingnya. Oke, selanjutnya, kalau gak diajarin gimana? Yang pertama, anak bisa mencari informasi dari sumber yang salah. Nanya temen, dulu sih belum ada internet, belum ada HP, teman ke teman, main ke rumah teman, ngelihat majalah di rumah teman, cari-cari ke toko buku bekas, cari stensilan gitu ya. Nah itu anak cari informasi, kalau bukan dari orang tuanya dari yang lain. Sekarang semuanya di tangan mereka informasinya, ya tinggal ketik-ketik aja keluar semua. Bahkan saya cukup kaget, sekarang kan lagi marak judul ya ibu-ibu ya. Nah judul ini kadang memakai informasi tentang seksualitas buat jadi penarik pancingan, ujung-ujungnya nanti judul. Yang saya cukup kaget, ibu-ibu tahu kan kalau sekarang di WhatsApp ada channel, ya kita bisa ikutin channel, ada channel BMKG, ada channel beasiswa, rekrutmen bersama BUMN, macam-macam channelnya. Kadang-kadang ada channel yang tersembunyi, misalnya channel stiker lucu. Nanti kalau kita terusin ternyata banyak iklan yang pakai gambar pornografi. Anak-anak remaja klik, segampang itu dapat video selfie orang melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dan anak-anak bisa lihat. Jadi segampang itu, nggak usah nyari-nyari susah, download susah, nggak usah, pakai WhatsApp juga bisa. Jadi segampang itu ya, jadi berhati-hati. Jadi perlu diajarin ya dalam hal ini. Yang kedua, kalau nggak diajarin gimana? Timbul rasa malu atau distorsi makna seksual. Jadi mereka kalau nggak malu banget,
Malunya mungkin karena merasa itu aneh, atau mereka melakukan sesuatu yang kita nggak tahu, jadi kalau dibahas mereka malu. Atau mereka punya makna yang keliru, bahwa zaman sekarang itu gencar LGBT. Jadi buat mereka normal, dinormalisasi, bahkan mungkin jadi ejekan. Mih temen aku ya Mih ya, dia teh jomok. Apa jomok? Saya juga baru tahu. Suka sama cowok gitu, cowok sama cowok itu teh namanya jomok. Nah banyak juga ternyata sekarang istilah-istilah yang kita orang tua nggak tahu, bener-bener nggak tahu. Jomok, oh dulu kan kita taunya lesbi, apa homo, ya sekarang banyak, bukan cuman gay, jomok katanya gitu. Nah itu juga cowok sama cowok, jadi ada distorsi gitu. Dan udah mulai banyak ibu-ibu, saya beberapa kali menangani anak mulai SMP ya, beberapa SMP di Bandung. Saya dapat pasien itu ada kecenderungan, kita sebutnya ketertarikan sesama jenis. Kita nggak bilang lah dia gay atau homo, kita bilangnya KSJ ya, ketertarikan sesama jenis. Itu sudah mulai ada dan kayak dinormalisasi sama temen-temennya gitu. Teman-temannya kayak tahu, oh dia mah pasangannya si itu gitu. Jadi kan udah kayak normal ya. Nah itu yang harus kita hindari. Oke. Kemudian yang ketiga, nah mereka lebih rentan jadinya terhadap manipulasi atau pelecehan kalau dia dari kecilnya tidak dikasih pelajaran sama kita sebagai orang tuanya ya. Nanti mereka lebih rentan karena mereka nggak tahu ini teh kalau saya dipegang pantatnya sama temen teh gimana ya, apa-apa atau nggak apa-apa. Nah mereka teh nggak tahu kalau kita nggak membekalinya gitu ya. Oke, nextnya, nah ini yang penting, ini pendekatannya harus sesuai dengan usia. Makanya tadi saya tanya ya, pertama 0 sampai 3 tahun. Fokusnya ke apa? Pengenalan bagian tubuh termasuk area pribadi. Nah, ini yang biasanya saya menghimbau kepada kita orang tua, kalau mengenalkan bagian alat kelamin kepada anak-anak, pakai nama universal, nama biologi, nama Indonesia. Jangan bilang, maaf ya, titit misalnya. Dan lain-lain ya. Ada beda-beda, omongannya banyak banget. Kita bilang aja itu penis, kita bilang itu vagina, payudara, puting. Kita bilang bahasa biologi. Dan kita juga nggak usah malu-malu, ekspresinya kita nggak usah. Karena anak kan lihat ya wajah mamahnya, wajah papahnya ketika ngomong kayak tabu gitu. Penis, nggak gitu, biasa aja. Oh ya itu penis kamu, kenapa gatel? Gitu. Jadi kayak kita lihat dia kakinya gatel, nah itu aja ganti gitu. Oh penisnya gatel, oh vaginanya gatel, gitu ya. Biasa aja ekspresinya. Nah makanya ini perlu latihan. Nanti ibu-ibu bisa latihan pancermin lah ya, kalau merasa agak malu. Kemudian, ya jadi anak 0 sampai 3 tahun harus tahu nama alat kelamin punya dia. Karena pernah ada kasus pelecehan gini ya, mamahnya bilang anaknya yang punya vagina itu namanya cookies, kue, cookies. Lalu dia dapat pelecehan dari gurunya, karena gurunya bilang I want your cookies. Ya gitu, sedih kan? Di bawah 5 tahun anaknya, anak TK. Gurunya sakit jiwa memang, pedofil ya. Gitu. Jadi berikanlah nama yang benar gitu ya. Vagina, penis, puting, payudara. Oke. Kemudian 4 sampai 6 tahun fokusnya apa? Tubuh laki-laki dan perempuan ini berbeda. Mungkin nanti kalau udah mulai sekolah ya ini ya. Ada mungkin kalau payudara mungkin belum kelihatan ya. Mungkin dia punya adik atau punya kakak. Punya adik bayi beda jenis kelamin, lagi dibersihkan, lagi dirawat sama mamanya, dan dia lihat kenapa beda. Nah barulah kita jelasin ya ini perempuan alat kelaminnya namanya vagina, Koko alat kelaminnya namanya penis. Kita bedakan gitu. Dan kita biasa aja ketika ngomong, sama kayak kita ngomong dia badannya tinggi, kamu badannya belum tinggi, sama aja lah. Jadi anggap aja itu memang itu bagian tubuh kok gitu ya, tidak tabu. Kemudian selanjutnya 7 sampai 10 tahun fokusnya apa? Kebersihan, batas pertemanan. Nah ini berarti anak-anak harus lebih diajarkan ketika dia mandi, ketika dia BAB, BAK, menjaga kebersihan alat reproduksi itu seperti apa diajarin. Diajarin sama kita, tangannya dipegang untuk bersihin, setelah itu dia bersihin sendiri dan kita liatin. Bersih enggak? Karena kan itu untuk jangka panjang ya, itu bekal dia jangka panjang. Kemudian batas pertemanan. Nah ini udah mulai SD kecil, udah mulai tuh mungkin ada yang bilang menikah atau apa. Nah disitulah kita mulai kasih pemahaman yang lebih baik ya. Menikah nanti kalau sudah besar,
Tapi aku pengen menikahnya sama si itu. Boleh, nanti kalau jodoh sama Tuhan diketemuin lagi kalau sudah besar. Sekarang temenan, kayak seperti itu boleh ya. Tapi biasa aja, jangan terlalu galak gitu ya ketika bahas situasi ini. Kemudian 11 sampai 14 tahun, di sini SMP ya. Fokusnya apa? Kontrol diri. Kemudian nilai keluarga dan relasi yang sehat. Kontrol diri apa? Nah, disinilah mulai-mulai kalau laki-laki biasanya mimpi basah. Anak perempuan biasanya menstruasi di saat-saat ini. Makanya kenapa waktu di 7 sampai 10 dia harus bisa membersihkan ya. Ketika nanti di usia 11-14 dia akan mengalami menstruasi dan mimpi basah. Jadi itu yang harus diajarkan untuk mereka. Mereka tahu kontrol diri, jaga jarak sama lawan jenis, jangan seenaknya pegang pantatnya temen gitu. Ini cerita anak saya sendiri waktu dia SD kelas 6, sebenarnya udah gede ya. Dia sama papihnya suka main tepok pantat gitu, fuak gitu ya. Satu hari dia sama teman perempuan, tapi temannya memang agak tomboy. Lagi main apa, dia tepuklah pantat si teman perempuan ini. Teman perempuannya kan udah dibekelin sama mamahnya, kalau itu nggak boleh. Nangis banget teman perempuannya. Anak saya ngerasa, emang aku keras ya? Gitu, padahal kan bukan kerasnya ya, tapi kan dianggap melecehkan. Anak saya nggak tahu. Terus saya jadi sadar, oh iya ya gitu, selama ini saya ngerasa dia ya main sama papinya doang gitu, saya nggak kepikir main sama papi pukul pantat itu ternyata dia bawa ke teman perempuannya gitu. Nah hal-hal ini juga bisa jadi bahasan. Waktu itu bahasnya gimana? Saya nggak pakai sesi khusus bahasnya, sambil ngobrol aja, bantuin mami masak yuk atau apa gitu, nanti sambil ngobrol sambil dibahas gitu. Jadi sisipan sehari-hari, nggak harus ada sesi khusus, nanti dia merasa sangat bersalah kalau pakai sesi khusus, kayak didakwa gitu dianya ya. Tuh. Kemudian next, 15 tahun, fokusnya apa? Komunikasi asertif, pengambilan keputusan, nilai pribadi. Ini berarti sudah SMA ke atas ya. Komunikasi asertif itu berarti artinya mereka bisa ngomong. Saya nggak suka digituin. Misalnya tiba-tiba dirangkul sama teman cowoknya, nggak suka, nggak boleh. Nah seperti itu. Terus pengambilan keputusan, mungkin ada yang udah mulai pacaran ya, diajak melakukan hal yang tidak seharusnya sama pacarnya, dia bisa bikin batas. Ambil keputusan, enggak, saya putus kalau kamu kayak gitu, saya enggak mau main fisik misalnya, saya putus. Atau nilai, jadi dia punya nilai pribadi, di 15 tahun dia punya nilai pribadi, karena di 14 tahun kita kasih dia nilai apa? Keluarga. Jadi 14 tahun kita kasih nilai keluarga, 15 tahun nilai keluarga itu dimasukin jadi nilai dirinya dia. Misal, di keluarga kita itu kita punya nilai komunikasi terbuka. Ada apa-apa pun harus cerita. Jadi ketika dia 15 tahun, nilai itu jadi nilai dia. Dia akan terbuka berkomunikasi. Gitu ya. Oke, next. Nah, ini pembagian per usia, tapi saya juga nggak mau lama-lama ya, karena mendingan kita tanya jawab aja. Ini sudah mulai ada barcode ya, ibu-ibu ya. Itu silahkan di-scan aja barcode-nya dan silahkan diketik pertanyaannya. Ini 0 sampai 3 tahun prinsipnya adalah membentuk kemandirian dan rasa percaya diri. Biasanya di usia ini dia mulai toilet training ya. 0 sampai 3 itu toilet training itu udah mulai enggak pipisnya di WC udah enggak di pampers. BAB-nya di WC enggak di pampers. Nah, itu ya. Jadi mandiri dianya, ke WC sendiri, duduk sendiri. Itu mandiri. Yang diajarin apa? Bagian pribadi seperti yang tadi saya cerita, bilang bahwa itu dengan nama biologi, nama universal, bukan pakai main-main yang lain gitu nama-nama sendiri. Dan izin menyentuh. Jadi ketika kita bantu dia membersihkan diri, kita bilang, izin ya, mami bersihin penis kamu ya. Izin ya, mami bersihin vagina kamu ya. Seperti itu ya. Dan karena kita senantiasa ngasih teladan, kalau kita minta izin untuk menyentuh, dia juga nanti akan ingat kalau ada orang nyentuh tapi nggak bilang. Tapi kan dia sudah terbiasa kita permisikan. Ya, permisi ya, izin ya. Tapi kalau ada orang nggak bilang izin tapi pegang, dia kan pasti kok gitu ya. Termasuk dokter. Jadi kita bilang sama dia, kita mau ke dokter, nanti mungkin dokter buka baju kamu. Izin ya, kalau dokter nanti memang mungkin harus pegang. Jadi kita kasih tahu dulu. Sehingga dia juga nggak kayak dipaksa gitu melakukan sesuatu yang biasa kita izin, kok ini tiba-tiba enggak. Ya, jadi hanya boleh mama, papa, atau dokter dengan izin. Itu mulai dikasih tahu di usia ini. Terus, usia 4 sampai 6. Ini mungkin TK ya. Prinsipnya apa sih? Mereka tuh pengen berinisiatif, tapi masih perlu bimbingan. Biasanya anak umur segini lagi
Enggak, enggak mau. No. Karena mereka lagi apa? Ingin menunjukkan inisiatifnya. Itu emang harus begitu. Jadi kalau anak 4 sampai 6 tahun nurut banget, kita harus waspada. Kenapa? Pasti ada yang salah sama anak itu atau sama cara kita. Karena anak usia segini lagi membangkang karena pengen berinisiatif, apa yang lakuin apa yang menurut dia. Tapi kita perlu kita bimbing, termasuk dalam hal seksualitas ya. Yang diajarin apa? Katakan tidak, kemudian jawabannya jujur dan sederhana. Mereka banyak pertanyaan pasti. Kenapa tante itu perutnya gede? Oh, ada bayi. Kenapa bisa ada bayi? Dari Tuhan. Gimana caranya bisa ada bayi? Kan itu tantenya sudah menikah sama omnya, jadi Tuhan kasih bayi di perutnya. Gitu ya. Nggak usah kita anak 4 sampai 6 tahun terus kita deg-degan kalau dia nanya gitu. Aduh, jelasinnya gimana ya? Jadi omnya itu kan cinta sama tantenya. Lalu udah mulai panjang, kita sendiri udah mau sampai kapan ngomong seperti itu ya. Jadi sederhana aja jawabannya dan belajar untuk mengatakan tidak ya. Kalau nanti di sekolah ada guru, siapa lagi, penjaga sekolah, teman, ada orang tua siapa datang atau om atau siapapun. Karena biasanya dari kasus yang saya terima, ternyata pelaku pelecehan itu biasanya orang dekat ya, biasanya orang dekat, biasanya gitu. Jadi kita perlu membekali anak kita lah, karena kan kita nggak bisa terus-terusan ya sama dia ya. Oke, selanjutnya ini yang harus diwaspadai di usia 3 sampai 6. Yang wajar kalau apa sih? Kalau mereka menyentuh, memegang alat kelamin, bertanya bayi dari mana, main ayah ibu tapi tanpa muatan seksual. Pernah dengar atau mungkin pernah ingat anak-anak kita dulu usia segini melakukan masturbasi? Ada yang ingat? Atau ada yang pernah dengar? Enggak? Enggak? Oh, oke. Biasanya normal. Anak umur segini, anak laki-laki ya. Anak laki-laki di antara umur segini melakukan masturbasi normal. Karena itu memberikan efek menyenangkan buat dia. Biasanya lagi nggak ada gawe, biasanya lagi kurang kegiatan, ngelamun di kasur pakai selimut, mulailah dia memegang penisnya. Ternyata ereksi, ternyata enak. Ya dia lanjutin lah, ya nggak? Kan bocah ya. Karena itu enak ya dia lanjutin aja. Jadi normal nggak? Wajar. Tapi kalau keterusan wajar nggak? Enggak. Artinya apa? Dia kurang kegiatan, kita kurang kasih dia kegiatan, kita kurang kasih dia edukasi. Kalau nemuin yang gitu gimana? Biasanya diajak ngobrol, nanti penisnya sakit, udah kita ngapain yuk, kita cuci tangan, terus kita ngapain yuk, main yang lain gitu. Tapi dorongan itu ada. Makanya harus banyak kegiatan ya di usia segini. Karena suka ada masturbasi pada anak laki-laki di usia segini. Kemudian main ayah ibu tanpa muatan seksual. Kalau main ayah ibunya rawat kucing sama temennya laki-laki, ceritanya teman laki-lakinya kerja jadi papa, terus pulang anaknya si kucing, lalu mandiin kucing dan lain sebagainya, itu masih nggak apa-apa. Tapi kalau udah main ayah ibu dengan muatan seksual, pelukan, cium, nah itu nggak wajar, gitu ya. Yang diwaspadai apa? Kalau dia terobsesi, misalnya tadi masturbasi tapi terus saja, lagi kumpul keluarga, lagi makan di mall, terus saja megangin alat kelaminnya, itu udah gak wajar. Kemudian kalau dia memperagakan aktivitas seksual, berarti dia punya input ya, bagaimana gerakan aktivitas seksual itu dia bisa ikutin. Kita harus waspada. Kemudian kalau dia takut atau cemas kalau membicarakan tentang tubuh, misalnya cuman lagi ada iklan, misalnya ada iklan pembalut, dia gini misalnya gitu. Atau lagi ada iklan, kalau misalnya kita lagi buka e-commerce, Tokopedia atau Shopee, kita mama-mama misalnya lagi cari bra nih ya, terus anaknya langsung, nah itu kita waspada ya. Oke, selanjutnya nah ya 7 sampai 10 tahun. Di sini yang jadi prinsip usia adalah anak membangun harga diri. Nah, di sini dia punya harga diri karena dia berharga, dia dicintai gitu ya, tidak rendah diri. Kemudian yang diajarin terkait seksualitas di sini apa? Fungsi tubuh,
Kebersihan tadi ya, batas pertemanan, konsep konsen pada tubuh sendiri, dan kita mulai mengenalkan pubertas secara positif. Konsen ini apa? Konsen ini seperti yang tadi saya cerita di awal, ini punya kamu. Pantat, payudara, penis, vagina, ini punya kamu. Konsen, nggak boleh orang pegang kalau tidak minta izin. Dan yang boleh pegang cuma mama, papa, atau dokter. Nggak boleh yang lain, dan harus pakai izin. Nah itu konsen. Biar itu masuk ke kepala dia. Jadi dia jadi punya batas ya, itu punya dia gitu. Kemudian kita mungkin mulai mengenalkan pubertas tapi secara positif. Tapi ini kalau tidak perlu juga tidak apa-apa. Nanti mungkin tubuhmu akan berubah kalau perlu aja, kalau enggak apa-apa, enggak usah. Kemudian yang harus diwaspadai di usia SD ini ya, SD kecil. Yang wajar apa? Kalau misalnya kita lagi bicarain tubuh tapi dianya malu gitu ya, atau ketawa-ketawa gitu, nggak sampai gimana banget, itu masih wajar. Atau misalnya dia menutup diri, kalau mandi dikunci pintunya, ganti baju ditutup, kamarnya ditutup, nggak boleh lihat orang sama sekali, ya itu masih wajar di umur segini. Kalau diwaspadai kalau apa? Terlalu tahu banyak tentang detail seksual. Misalnya dia tahu di umur segini dia tahu air mani, nah itu udah rada-rada nggak wajar tuh. Ya, kemudian yang kedua, sering main dengan unsur seksual yang eksplisit. Misalnya dia main bonekanya 2, tapi melakukan aktivitas seksual seakan-akan sedang berhubungan. Nah itu nggak wajar di umur SD kecil. Kemudian kalau dia ngajak anak main, ngajak anak lain main permainan seksual. Kemudian ada perilaku agresif atau manipulatif terkait tubuh. Jadi misalnya di sini dia mungkin salah satunya masturbasi itu ya, berulang-ulang manipulatif tentang tubuh. Atau misalnya dia ngeliatin terus payudara punya temennya. Misalnya di umur segini mungkin ada teman perempuan yang kalau pakai bajunya agak ketat sudah mulai kelihatan mungkin ya payudaranya ada yang tumbuh lebih cepat, dan dia kayaknya ngeliatin terus. Nah itu juga itu waspada ya. Kemudian ya ini SMP, ini memang masa-masanya mulai puber ya. Ceweknya menstruasi, cowoknya mimpi basah biasanya. Kemudian di sini yang prinsip usianya dia paham diri tanpa tekanan sosial. Nah ini biasanya tekanan sosial ini terjadi biasanya ada anak perempuan yang mungkin perkembangannya nggak secepat anak perempuan lain, yang lain udah pada menstruasi dia belum, dia rendah diri. Atau misalnya mungkin dikucilkan sama teman, kamu mah belum pakai pembalut gitu ya, kamu mah kayak bocah. Nah itu juga mungkin itu tekanan sosial buat anak tersebut. Terus yang diajarin di sini apa? Perubahan hormon, menstruasi, mimpi basah, fokusnya ke kontrol diri, tadi ya nilai keluarga, relasi sehat itu seperti apa, citra tubuh, tadi ya body image kamu seperti apa, dari lahir kamu kurus dan kecil dan tidak terlalu tinggi gitu, mungkin ya inilah yang Tuhan kasih, jadi nggak usah ingin tiba-tiba seperti model yang 175 tingginya dan dia berusaha untuk itu minum obat peninggi badan misalnya, itu udah keliru ya. Perubahan hormon ini penting diajarkan karena nanti kan di usia segini selain perubahan seksual mereka mengalami perubahan mood. Coba ibu-ibu ingat-ingat anaknya waktu SMP gampang tiba-tiba bete, tiba-tiba nangis, nanti tiba-tiba happy, bahkan tanpa alasan. Kadang kalau lagi bete kita juga kebawa bete ya, kamu teh kenapa sih cuman disuruh makan aja mukanya langsung cemberut dan jutek ngomongnya itu. Tapi kita perlu paham karena memang ada perubahan hormon yang membuat reproduksi mereka berkembang, tapi juga secara emosi juga mereka jadinya gini. Kita juga pernah SMP lah ya, waktu SMP kita juga kayaknya gini dan agak memberontak ya waktu SMP itu ya. Jadi sebenarnya itu wajar, kita perlu paham aja bahwa memang secara otak ada perubahan hormon di mereka ya. Kemudian yang harus diwaspadai apa sih di SMP ini? Wajar kalau apa? Tertarik lawan jenis, kemudian penasaran tentang perubahan tubuhnya, ada jakun, mulai ada bulu di ketiak, ada bulu di dekat penis, terus perubahan suara, menstruasi, tumbuh payudara, atau mereka penasaran sama perasaan romantis, kalau pas lagi deket sama si itu kok gimana gitu, ada sedikit setrumnya gitu ya, itu wajar. Atau mereka ngomong tentang pacaran sama temennya, menurut kamu yang paling cantik di kelas ini siapa? Gitu. Menurut kamu si itu yang main basket itu ganteng enggak? Enggak, aku mah kurang suka yang basket, aku lebih suka yang main gitar misalnya. Wajar untuk mereka umur segini. Dan kita sebagai orang tua gimana menyikapinya? Bisa kita colek-colek,
Di kelas kamu ada yang cantik nggak? Supaya kita tahu nih cantik versi dia tuh kayak gimana ya, sesuai nggak sama selera kita sebagai mamahnya. Nah dari kecil tuh kita udah mulai ya, sikapnya gimana, ngomongnya gimana gitu. Kita tapi itu dalam pembicaraan sehari-hari supaya dia juga oh biasa aja gitu. Terus yang diwaspadai apa? Kalau mereka mengakses atau membagikan konten pornografi, seperti yang tadi saya bilang bahwa gampang sekali dari WhatsApp juga gampang ya, stiker juga. Kadang-kadang stiker cuma lucu-lucu, ternyata ada loh stiker animasi orang sedang berhubungan seksual. Ada itu. Dan stiker kan gampang dapatnya ya. Itu juga ada. Jadi hati-hati. Mungkin kita perlu mulai di umur segini ngecek handphonenya mereka ya, tapi dengan izin. Boleh mami cek HP kamu? Tapi dengan izin, sidak iseng-iseng aja. Nanti kita lihat stiker-stikernya mereka seperti apa. Atau misalnya mereka ngambil selfie bagian tubuh sendiri, atau terus dikirim ke orang lain, atau minta orang lain kirimin bagian tubuhnya, itu juga nggak wajar. Kemudian mereka mengalami sexual bullying, dikomentarin lah tentang tubuhnya mereka di WA atau di mana, makanya mungkin kita perlu cek handphone mereka. Kemudian ada perubahan drastis, yang tadinya biasa aja tiba-tiba menutup diri, tiba-tiba males banget sekolah, males banget les, padahal biasanya nggak apa-apa. Itu mungkin kita harus cari tahu lagi ya, gali ini lagi kenapa? Apa sekedar perubahan mood atau mengalami pelecehan seksual, nggak sampai diperkosa, itu udah paling parahnya ya, pelecehan seksual diperkosa. Tapi bisa aja misalnya dibilangin, ih kamu misalnya kenapa payudara kamu mah gak gede-gede, yang lain mah gede. Nah itu, seperti itu contohnya ya, contoh sexual bullying. Next, ini sudah di atas SMA, prinsip usianya apa, mereka mengambil keputusan dan nilai-nilai pribadi. Yang diajarin buat mereka itu apa? Etika relasi, tanggung jawab emosional, diskusi tentang pornografi. Ini penting ya, ketika anak kita sudah lebih dari 15 tahun, kita tanya aktivitas mereka seputar pornografi seperti apa. Mereka tahu, dapat info, ya udah. Tapi dibagikan lagi enggak gitu, atau mereka terus-terusan lihat, atau mereka terus-terusan download, itu yang harus diwaspadai ya. Jadi kita bisa bilang Tuhan kasih kita keinginan untuk terlibat dalam kegiatan seksualitas itu normal, karena itu dari Tuhan, memang harus begitu supaya memperbanyak keturunan. Itu dari Tuhan. Tuhan menciptakan seks, tapi manusia yang menciptakan pornografi. Jadi kalau udah pornografi itu udah salah. Edik ya, nyandu sama video-video porno itu udah salah. Tapi kalau kamu punya dorongan, misalnya gini, kamu sebagai anak laki-laki SMA, kamu senang dengan bentuk tubuh teman perempuanmu karena menarik, ya itu nggak apa-apa, itu memang begitu, sudah seharusnya. Tapi ketika kamu shoot teman kamu yang itu, kamu liatin terus videonya teman kamu yang perempuan lagi olahraga, lagi apa, itu udah nggak benar, nggak wajar. Oke, next. Nah ini waspadanya umur segini, yang wajar kalau mereka itu ya tertarik untuk berpacaran misalnya, dan pengen mandiri secara sosial. Jadi umur segini mungkin kalau mau lihat handphonenya harus lebih hati-hati daripada waktu mereka SMP. Minta izinnya lebih hati-hati gitu. Waspada kalau apa? Kalau mereka mungkin terlibat hubungan manipulatif sama pacarnya, atau menyakiti diri sendiri, misalnya abis ribut sama pacar, jedukin kepala ke tembok. Nah itu hati-hati. Atau misalnya sangat terbuka atau sangat menolak kalau membicarakan tentang seks. Jadi apa adanya secara vulgar mungkin ya mereka ngomongin, atau mereka nggak mau banget ngomongin. Itu juga kita waspada. Atau misalnya menggunakan seks untuk mencari validasi. Nah ini yang hati-hati ya. Ini berbahaya sekali. Dia nawarin dirinya gitu untuk dia merasa disayang sama temannya, sama pacarnya. Tapi dia memberikan dirinya. Ini hati-hati ya. Kemudian next. Nah ini ada prinsip umum sih tentang kalau kita menduga anak kita, ponakan kita, cucu kita kayaknya udah ada sedikit penyimpangan. Yang pertama yang harus ada di kepala kita adalah apa? Perilaku seksual itu nggak selalu salah. Kita lihat apa dulu, frekuensinya, seberapa sering itu dilakukan. Kita lihat konteksnya, dalam apa? Dalam bullying, atau lagi mereka cuma sekedar ngobrol atau apa, dan makna emosional di baliknya. Misalnya tadi yang saya cerita, anak perempuan memberikan dirinya supaya dia merasa disayang sama pacarnya. Dia tuh punya makna emosional di balik itu. Apa? Berarti dia butuh kasih sayang, butuh pengakuan gitu kan. Mungkin itu jadi refleksi buat kita orang tuanya. Kita cukup gak kasih sayang?
Cukup nggak kita mengakui keberadaan bahwa mereka berharga? Sampai mereka harus minta-minta gitu ke orang lain dan menyodorkan si tubuhnya supaya mereka dapat validasi dan kasih sayang. Mungkin itu jadi refleksi untuk kita ya. Kemudian prinsip keduanya, tujuan kita adalah untuk melindungi, bukan mendakwa, bukan menghukum, tapi karena kita sayang sama mereka. Jadi kita mungkin deketin ya, mungkin mereka mengalami pelecehan, dapat konten-konten yang salah, kita ajak ngobrol, tapi biasa aja. Kayak anggapannya kayak mereka itu baru menghilangkan atau merusakkan barang, atau misalnya kayak mereka baru bohong sama kita. Jadi kita menanganinya biasa aja, tidak usah berlebihan. Oke, yang ketiga di sini adalah tanggapi dengan tenang. Karena apa? Reaksi kita menentukan keterbukaan anak ya. Jadi kalau kita berlebihan ya mereka juga mendingan gak usah cerita, dimarahinnya berlebihan sekali gitu ya. Jadi hati-hati tentang reaksi kita. Kemudian selanjutnya, ini prinsip pendekatan pada anak, proaktif dan peka. Jadi kalau perilakunya mulai muncul, kita hadir untuk kita kasih pemahaman yang benar tentang seksualitas. Kalau perilakunya muncul. Kemudian yang kedua, kontekstual dan alamiah. Jangan canggung. Kita normalisasi aja, kayak misalnya gini. Kayak kamu ngomong aja deh kalau misalnya badan kamu gatal. Kayak gitu aja. Gitu. Jadi jangan ini misalnya belum pernah mimpi basah, terus dia tiba-tiba mimpi basah dan dia kaget, terus dia takut cerita sama kita. Nah itu kita bawa dalam situasi itu biasa aja, kayak kamu mungkin habis jatuh atau kamu demam gitu, kita ngobrol aja. Nanti ya udah kita bersihin sama-sama. Kamu apa yang udah kamu bisa sendiri, apa yang kamu belum bisa sendiri, nanti apa yang perlu dibantu untuk membersihkan. Seperti itu misalnya. Kemudian, nah kalau kita perlu memperdalam, kita mungkin perlu punya sesi khusus. Kita ngobrol dua arah ya, yuk kita ngobrol. Nih, kamu kan sebentar lagi kamu udah SMP. Nanti SMP itu kamu akan banyak mengalami perubahan. Mau diceritain dulu enggak supaya kamu lebih siap? Gitu. Jadi itu dari sebelum mereka menuju umur itu kita udah bekali. Gitu. Oke, kemudian nah, di sini ada pilar ya. Ada 3 pilar di sini. Yang paling tinggi apa? Love ya, yang paling tinggi love. 3 pilar ini adalah pilar pengasuhan positif dalam kondisi apapun. Jadi dalam kondisi apapun, yang paling tinggi apa? Cinta, love, kasih ya. Seperti kasih Tuhan kepada kita ya, tidak bersyarat, selalu ada, selalu mudah untuk diakses. Mungkin
kalau takut ya itu ya berarti ya kita balik lagi ya bahwa ingat pilar yang tadi yang paling tinggi adalah love, selalu ada, selalu tersedia, selalu mudah untuk diakses dan tanpa syarat, bukan transaksional. Kalau kamu baik, mami sayang. Kalau kamu ngomongnya sopan, mami sayang. Kalau kamu ngomongnya nggak sopan, mami nggak sayang, menjauhi kamu. Itu dengan syarat. Ya, jadi dalam kondisi terpuruk seterpuruk apapun, love itu selalu ada ya, kasih itu selalu ada. Ya, jadi ini jadi bahan refleksi buat kita. Apakah anak-anak kita takut sama kita atau tidak? Kemudian yang terakhir, tadi kita nyampe tujuan nggak jadinya? Yang pertama kita jadi paham nggak ternyata pendidikan seks itu penting. Nyampe nggak kita ke sini? Oke, nyampe ya. Yang kedua, merasa terbantu nggak ibu-ibu untuk merasa nyaman dan aku lebih pede lah kayaknya gitu sekarang untuk bawa anakku ngobrol tentang hal seksualitas. Cukup terbantu. Oke, nanti slide-nya bisa dibagiin mungkin ya kalau perlu karena tadi ada beberapa tahapan usia. Kemudian yang ketiga, mau membangun komunikasi terbuka. Kebayang nggak mau bergerak untuk mau mulai buka nggak komunikasi sama anak tentang seksualitas? Mudah-mudahan mau bergerak ya kepada anak, kepada cucu. Kalau punya cucu mungkin ini diomonginnya ke anak kita dulu supaya anak kita nanti yang ngomong ke cucu kita. Begitu ya. Oke, itu adalah slide terakhir dari saya. Sekarang mungkin masuk ke sesi tanya jawab. Begitu ya. Ada pertanyaan yang sudah dikumpulkan. Nah, kalau pertanyaan ini biasanya akan lebih interaktif sih karena sesuai kebutuhan. Nia slide-nya kayaknya ditaruh di slide 17 aja nih. Oke, aku turun aja biar lebih interaktif. Mau dibacain, Kak? Cek. Iya. Oke. Ada satu pertanyaan, Bu. Iya. Saya mau tanya gimana caranya bicara sama anak usia 13 tahun, dari mana mulainya mengenai seksual? Usia 13 tahun. Berarti SMP ya? 13 tahun SMP ya? Gimana caranya memulai gitu, Kak? Ya. Gimana caranya memulai? Laki atau perempuan? Enggak disebutkan. Laki-laki. Laki-laki, ya, oke. Laki-laki 13 tahun gimana caranya memulai? Ini ceritanya belum pernah ya? Ceritanya belum pernah sama sekali bahas ya? Laki 13 tahun ya. Biasanya anak laki mau sama mama mau sama papa nih? Bagusnya dua-duanya. Mau laki mau perempuan bagusnya dua-duanya. Tapi sesinya kita bikin santai. Misalnya hari Minggu siang-siang sambil makan siang di rumah sambil santai gitu ya. Tapi kita lihat dulu sih lihat dulu mood anak kita. Lagi bete enggak? Kalau lagi bete jangan, enggak masuk percuma ya. Lagi happy, lagi biasa aja, enggak banyak tugas dianya. Kita ajak ngobrol santai, kita ngomong, tadi tuh cowok ya? Cowok ya. Kita ngomong kamu teh sekarang SMP ya. Gimana sih? Pertama nanya sekolah dulu ya. Sekolahnya gimana? Gurunya gimana? Temennya berapa? Temen cowok, temen cewek itu berapa? Nanti udah dia cerita banyak. Ada yang cantik enggak? Tapi gitu, jangan udah pacaran, enggak gitu ya. Tapi iseng aja gitu, ada yang cantik enggak? Gitu. Kalau misalnya dia mungkin apa responnya ya? Malu? Enggak lah misalnya. Misalnya malu-malu gitu. Ih enggak apa-apa, kalau ada yang cantik coba lihat fotonya kayak gimana. Kita tuh tumbuhkan kekepoan kita. Kekepoan kita terhadap dia bahwa kita tuh penasaran sama hidup dia gitu ya. Ada yang cantik nggak? Coba lihat fotonya gimana? Oh gitu, namanya siapa? Kamu teh suka sama dia teh karena apa? Jadi tapi kita teh kepo gitu ya. Kayak kita lagi ngegosip lah. Oh iya, oh gini kayak gitu. Nah nanti dari situ kita sekali dulu. Cuman kita untuk menggali data. Dia punya ketertarikan ke sama lawan jenis? Sama kita perlu deteksi ketertarikan sama lawan jenisnya yang seperti apa? Atau sesama jenis atau gimana gitu? Kita harus tahu dulu dia tuh lagi dalam kondisi yang seperti apa. Ya, cukup aja di situ ada yang cantik enggak, namanya siapa, lalu gali, kenapa kamu suka sama dia. Nah, terus kalau mau ditutup, bisa dengan ditutup
Gak apa-apa, itu mah normal. Memang di umur kamu mah harusnya memang lagi suka-sukanya sama teman laki atau teman perempuan, sama lawan jenis. Emang harusnya di umur kamu kok mulainya gitu. Ada nggak teman kamu yang suka sama kamu? Itu bisa. Ya, supaya kamu disukai temen, kamu biasanya ngapain? Kalau kamu lagi deket sama kecengan kamu ngapain? Supaya kita tahu tuh dia teh gatel enggak gitu ya, atau dia teh rajin menjamah enggak? Supaya kita tahu. Jadi kita tanya terus tentang relasi ya. Jadi SMP itu tanya-tanyanya tentang relasi, bahwa dia punya perasaan dan apa yang dia lakukan dengan perasaannya itu. Gitu ya, itu untuk SMP. Nanti kalau kita pengen tahu nih dia sejauh apa tahu tentang pornografi, itu nanti setelah kita udah terbiasa ngomongin. Jadi jangan sekali ngomong besoknya tanya tentang pornografi, jangan, nanti langsung nutup diri. Tapi yang penting di sini apa? Membangun komunikasi terbuka. Namanya membangun lama ya. Bikin fondasi dulu. Dicor dulu, ditunggu kering fondasinya. Naruh batu pertama, dikasih semen, naruh batu kedua, dikasih semen. Lama enggak? Lama. Jadi kita jangan pengen instan, baru sekali ngomong, minggu depannya udah ngomong tentang pornografi. Jangan. Minggu depannya mungkin ngobrol lagi. Gimana? Si yang kamu suka teh gimana? Masih lanjut aja terus sampai dia merasa nyaman bercerita. Ya, kalau kita mau bahas mulai nih, katakan 2 bulan nih, kita udah 2 bulan membangun pendekatan sama anak tersebut. Setelah itu mungkin nanti kita bisa mulai, sekarang teh tahu nggak kamu, mama teh punya kekhawatiran tentang anak SMP teh sekarang teh udah mulai banyak akses pornografi loh. Mama teh dengar teman-teman mama ada cerita kayak gitu, banyak berita. Mama teh khawatir, gitu ya. Tumbuhkan rasa anak teh merasa dikasihi, ya nggak? Kalau gitu kan dia jadi merasa dikasihi. Mama teh khawatir, pengen ngelindungin kamu. Kalau kamu gimana? Teman-teman kamu di sekolah gimana? Kamu aman enggak? Jadi anak merasa diperhatikan dan dikasihi. Nanti mereka mulai mungkin cerita. 2 bulan ya, 2 bulan kayak gitu. Nanti bulan berikutnya kita bisa tanya, by the way ya, boleh nggak mama cek handphone kamu? Tapi nanti. Ya, cek handphone nanti setelah dia merasa nyaman dan terbuka. Terus ternyata di password, passwordnya banyak banget. Kenapa? Gitu ya. Ya soalnya teman aku di sekolah suka jahil. Oh gitu. Kalau mama sekarang boleh dikasih tahu. Atau nih kamu yang bukain sok. Mama cuma pengen lihat ada konten pornografi nggak di dalamnya. Gitu. Kita udah bisa mulai terbuka apa adanya kalau dianya udah mau. Ya, gitu. Cukup terjawab? Lumayan? Oke, masih ada Kak? Oke, ada. Ya, ini Kak. Anak umur 12 tahun sudah punya gambaran nggak mau nikah setelah dewasa. Apakah masih dalam batas normal, wajar? Cewek cowok ya? Nggak tahu nih. 12 Nggak disebutkan. tahun. Iya. SMP 1 atau SD 6 mungkin ya? Mungkin cewek ya karena dewasa begitu pikirannya. Nah tuh ada ibu tuh, dulu juga gitu katanya. Kita boleh dengar cerita ya. Kenapa ibu? Kenapa dari SD kayak gitu? Gimana ya, soalnya kan kalau saya anak jangan berdiri itu. Ya seumurnya umur 12 gitu ya, 10, 11, 12, 13 tahun gitu. Kadang kita ngelihat adik-adik kita tuh rese ya. Itu mah jujur. Jangan kan apa, saya sendiri ngerasa umur 25 gitu. Waktu saya gereja gitu tiba-tiba ada ting ting ting, ada 2 anak di sebelah nih. Saya masih pacaran loh waktu itu. Saya bilang, pindah yuk yang, kalau nggak di sini deh, kalau kita keluar. Saya bisa begitu dulu. Saya nggak suka namanya anak kecil dulu. Jadi saya punya adik pun mungkin relasi saya sama adik saya juga nggak gitu bagus waktu kecilnya, tapi sekarang very very good. Waktu kecilnya itu namanya kakak punya adik baru gitu ya. Kan kasih sayang si kakak itu yang tadi jam 4 tahun sama si mama, tiba-tiba Jojo ada adik, berbagi dong. Dan berasa dong, gila nih anak kecil rese bener gitu loh ya. Itu tuh perasaan itu ke bawah sampai gede, itu tuh wajar bagi saya. Tapi setelah kita itu, emang kalau misalnya pendidikan orang tua saya, kalau orang tua saya sih memang lebih cukup, apa ya maksudnya tuh strict tapi bebas kalau saya. Lo mau diskotik? Boleh, diskotik pergi. Papa saya pergi. Kemana papa saya waktu itu kan ada Ciwok gitu kan, dianterin ke Ciwok, pergi sama siapa, minta nomor telepon temennya ya, jam berapa pulang dijemput, nggak pulang ditunggu, tapi handphone nggak boleh mati waktu itu.
Tapi seiring berjalannya waktu saya nggak suka anak kecil. Sampai saya waktu nikah pun ditanya sama pastor saya, ditanya kalau kalian punya anak, 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh, nggak punya juga nggak apa-apa. Saya bilang gitu, simple. Karena saya nggak suka anak kecil, jujur aja. Tapi setelah kita punya anak, ya sekarang saya nggak bisa lepas sama anak saya gitu loh. Itu sih sebenarnya mindset dari orang tua sih ya, karena orang tua saya itu menjaga saya cukup bebas, bener-bener cukup bebas waktu itu. Jadi kalau ditanya nggak mau menikah waktu kecil, iya betul, saya juga enak kok bebas waktu kecil, apalagi kalau udah dari muda itu kita udah berprofesi gitu ya. Nah, sekarang kan banyak yang kawin telat gitu, tapi ya seiring berjalannya waktu ya kita punya pasangan, dan mungkin memang kalau misalnya orang tua saya selalu bilang ya jangan, nggak bisa lah kata hidup itu maksudnya kalau bisa jangan selibat gitu loh, jadinya ya ada pasangan lah gitu, jangan sampai menyimpang juga gitu. Kalau perempuan sama perempuan, laki sama perempuan itu di luar dari jalur iman juga, di luar dari jalur etika juga kan. Tapi saya dibebasin dari kecil gitu, saya tuh bukan yang terkekang gitu sih. Jadi ya kenapa pikir nggak menikah ya karena anak kecil tuh repot, rese gitu awalnya. Menikah ya karena saya dipertemukan oleh seseorang yang gimana ya, sangat easy going. Tuhan itu baik kok. Dari ada yang saya ketemu sama yang ntar kita kawin gak usah punya anak lah ya ada. Terus udah gitu ada yang ternyata kita setara juga ya, ketemu sama pasangannya itu yang cocok sama kita gitu sih. Oke, terima kasih Ibu atas sharingnya ya. Jadi di usia berapa akhirnya mematahkan tidak mau menikah itu? Oke. Terima kasih. Jadi saya bisa ngambil beberapa poin ya. Pertama, bahwa kehadiran adik itu yang jadinya kita punya persepsi terhadap orang tua seakan-akan kita kurang dicintai gitu ya dengan kehadiran adik itu gitu. Jadi gambaran anak remaja 12 tahun tentang menikah itu ternyata memilih kasih gitu. Nggak adil gitu kan, adiknya dapat, adik semua perhatian ke adik gitu. Jadi itu secara tidak sadar membuat kita jadi punya kerangka, ngapain nikah kalau gitu, ngapain punya anak diginiin, anaknya nggak disayang gitu kan, ngapain harus punya anak, kasihan nanti anaknya nggak disayang, bisa jadi itu. Jadi kenapanya bisa banyak menurut saya ya, saya nggak bisa jawab satu faktor tunggal. Kita tadi aja dengar sharing, saya menyimpulkan. Tapi kita nggak bisa, kalau pada yang tadi ibu yang bertanya mengenai anak 12 tahun bilang tidak mau menikah, kalau ditanya kenapa, saya juga nggak bisa jawab, harus tanya sama anaknya. Dan kita harus refleksi sebagai orang tua, kenapa dia punya pikiran seperti itu, kenapanya, saya nggak bisa jawab. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Pertama, ini 12 tahun, kita jangan berusaha mengubah mindset dia sih, karena masih 12 tahun. Masih impulsif dan sangat berubah gitu kan. Kan kepribadian itu secara teori itu akan menetap di usia 25. Kalau di bawah 25 ya kita mau berharap apa kepribadian bisa berubah? Nggak bisa. Jadi kita jangan ngubah itu. Kalau dia sering banget ngomongin hal seperti itu, ya udah kita peluk aja lah, peluk, rangkul. Pokoknya rencana Tuhan yang terbaik buat kamu gitu. Yang pasti mama sayang sama kamu. Apapun pilihan kamu, mama sayang sama kamu. Udah kamu mah anak mama. Pokoknya sayang, mau keputusan kamu apa sayang, Tuhan baik sama kamu. Itu mah nantilah, kita ngomongin nanti aja, setelah mungkin kamu 25, 26, 27, itu nanti, gitu ya. Gitu sih kalau untuk anak, karena 12 tahun jangan mengubah mindsetnya dia, gitu. Dan jangan didorong pacaran, jangan, ya, biarin aja gitu. Oke, ada lagi? Langsung, oke. Cucu nih, ya, apa tuh? Dia kan sering nanya, Oma burung aku panas saya nggak mau pakai celana. Terus kadang-kadang gitu kalau di kasur selimutan gini-gini nih, gini kalau dia mungkin belum plong gitu, nggak mau loh diganggu. Lagi ngapain ya? Aduh ini harus tanya nih ke psikolog gitu kan. Ini kebetulan lah ya, nggak ini ya, ada kebetulan ini saya mau nanya itu seks juga itu kali namanya ya. Dan selalu burung ngomongnya. Umur berapa ya? SD ya? Dari ini aja pas umur 7 waktu TKP belum. Oh, waktu TKP belum? Gini nih, tapi bukan celana SD gitu. Dia bilangnya kepanasan. Gini,
Tiap hari? Seminggu berapa? Oh. Ah, oke. Oke. Oke, oke. Iya, iya, itu bagian dari masturbasi. Tapi gini, yang pertama nanti mungkin Oma minta izin sama Noel ya. Oma pengen periksa penis. Ini namanya penis, bukan burung. Burung itu yang di luar, burung pipit terbang. Ya, nggak boleh ya. Ah, ya, ya. Yang pertama, Oma nanti minta izin tapi ya. Coba Oma minta izin buka celananya Noel. Oma pengen periksa ada luka atau enggak. Itu dulu, ya. Bisa jadi kan maksudnya gatal tuh banyak ya Bu ya. Jadi saya nggak tahu nih pastinya. Bisa satu masturbasi itu memberikan kesenangan. Dua bisa memang misalnya dia setelah pipis kurang bersih jadi gatal. Jadi bisa banyak gitu. Yang pasti Oma periksa dulu secara fisik sakit atau tidak, bengkak, merah, ada goretan, luka gitu dilihat dulu aja. Kalau semuanya aman berarti mungkin memang masturbasi. Dan dilihat ketika dia melakukan itu apakah ereksi atau tidak penisnya. Ya. Kalau ereksi, ya, kalau ereksi berarti masturbasi. Ya, ya itu. Jadi oke. Ya, gitu ya. Jadi saya nggak bisa bilang normal. Pokoknya pertama dicek dulu ada luka atau tidak. Kalau semuanya secara fisik aman dan sehat, mungkin masturbasi. Kalau itu masturbasi, Oma lihat pas dia lagi melakukan itu ereksi atau enggak, ya. Kalau ereksi itu masturbasi, ya, gitu ya. Kalau itu masturbasi dan seminggu sekali, sebenarnya agak wajar sih. Tapi kalau 10 menit kelamaan, nanti malah luka, ya. Tapi kan sebaiknya kita tidak membiarkan, walaupun wajar kita tidak membiarkan. Respon antinya tadi itu agak keliru, itu agak keliru. Jadi kalau pas lagi dia begitu, dipeluk aja, dipeluk yuk, sini Oma periksa, kenapa sih pas dia lagi gitu. Coba lihat kenapa sih, luka, gatel, dibersihin. Ya gitu, diubah aja, respon kita diubah aja, ya. Itu kenapa sih, coba sini diperiksa gitu, gatel, sakit, apa, lalu kita ajak dia cuci, ya, cuci penis, cuci tangan, terus udah yuk kita ngapain yuk, gitu. Bisa jadi itu masturbasi yang tertunda, yang mungkin harusnya dia muncul di TK, tapi karena punya hambatan, muncul di SD. Karena anak itu, TK itu harus ada masturbasi, memang gitu. Memang harus ada perasaan ingin masturbasi. Memang, anak laki-laki ya. Gitu. Jadi mungkin dia munculnya telat mungkin, tapi itu tuh nomor 2 ya. Kalau tadi diperiksa ternyata memang udah memang aman, maksudnya nggak luka, nggak merah, nggak bengkak gitu, ya. Dan respon kita jangan tiut, tinggi nadanya, jangan tinggi. Tuh ekspresinya kan kelihatan, ih ngapain? Nah ekspresinya itu loh. Tapi ekspresinya tuh lebih ke kepo. Coba bentar dilihat itu kenapa sih, luka apa? Gitu, ya. Oke, ada lagi? Oh silakan. Bu, saya tuh salah ya telat komunikasi seks sama Enggak telat, anak masih saya. ada waktu. Tapi lagi kecil, ya anak-anak kecil, saya suka bercanda soal itu, soal pegang-pegang dengan anak-anak, dengan kepunyaannya mereka gitu. Namanya juga aku mah nggak penis sama vagina, kan sepasang, anaknya laki yang gede laki, yang kecil cewek. Aku bilangnya maaf ya, yang cowok moti, yang cewek moli. Nah sekarang intinya mah aku udah berjalannya waktu tuh, kan wanita karir sibuk di luar ya, jadi nggak pernah komunikasi sama anak, jadi telat gitu. Tapi anaknya sekarang yang gede 22, menjelang wisuda. Cowok cewek? Cowok yang gede,
yang cewek udah menstruasi ngomong itu salah, udah ketika umur 15 tahun. Oke. Normal ya? Ya, normal. Terus? Itu yang gede sekarang, karena lagi saya kan yang gede itu kan nggak gaul orangnya, anaknya tuh menutup diri, cowok menutup diri, nggak tahu dia udah belajar seks melalui gadget, dan mungkin udah lama ya saya kan nggak pernah ngomong lagi, kecuali lagi kecil juga ya jarang-jarang ngobrol, soalnya bukan ngomongin seks, suka bercanda pegang-pegang aja gitu di antara ibu sama anak lah, soalnya interaksinya banyaknya dengan mamanya daripada papanya. Nah udah gitu sekarang saya tanyain, kamu tuh gimana, udah punya pacar belum umur segini di kampus tuh ya, kenapa sih nanya-nanya kayak pengen punya cucu cepet aja cina. Memang pengen punya cucu cepet, ya iyalah pengen, atau gimana kamu tuh nggak ada ini, nggak ada teman cewek gitu, nggak kelihatannya kayak mama lihat teh gitu maksudnya tuh, jadi menghambatkah ini karena nggak ada komunikasi yang lancar, nggak seperti yang lain-lain. Mungkin saya mah telat atau gimana, kata ibu mah nggak telat, tapi nggak tahu saya perkembangan dia punya punya Emosi. pandangan tentang seks tuh bagaimana. Saya juga nggak kurang tahu ke anak gitu. Oke, laki 22 Laki-laki, tahun, ya. pemalu. Ya, dan yang perempuan juga sama, jatuhnya tuh kayak anak-anak tuh, sifat saya tuh orangnya terbuka, tapi anak-anak saya kenapa jatuhnya jadi kayak menutup diri. Oke, baik. Kalau tadi lihat slides ya, slides nih, maaf nih yang di atas 15 tahun nih. Sebelumnya nih. Nah ini ya, di atas 15 tahun, apa prinsip usianya apa? Oke, pengambilan keputusan dan nilai pribadi. Nih tadi perasaan ada yang kalimatnya ingin mandiri secara sosial. Slide berapa ya? Pengambilan keputusan, nilai pribadi. Ya, sambil nunggu dapat slides ya. Intinya di atas 15 tahun itu anak lebih ingin mandiri ya, bikin keputusan sendiri, mandiri secara sosial dan emosional. Jadi yang pertama, kalau didorong-dorong untuk pacaran, pasti mereka nggak mau. Kenapa? Karena pengennya mandiri. Aku mah bikin keputusan sendiri, jangan mama yang bikin keputusan. Nah ini mah kehidupan aku. Jadi usianya harus memang sudah usia begitu, tidak bisa kita paksa. Itu yang pertama. Terus nggak ada ya? Ya udah. Jadi intinya itu ya. Di atas 15 tahun anak pengen mandiri. Jadi apapun yang kita minta itu belum tentu mereka mau mengikuti gitu Bu, karena emang udah harusnya mereka mandiri. Otaknya juga beda ya dengan otak di bawah 15 tahun itu. Terus kalau ditanya tadi pemalu, malas gaul, tertutup, bisa jadi itu memang kepribadian kalau dari kecil begitu kan sampai sekarang ya itulah dia gitu, itulah kepribadian dia. Lalu kekhawatiran mamahnya biasanya kan nanti nikah enggak gitu ya, punya pacar enggak, ya udah kita bisa mulai tanya-tanya, tapi dalam kondisi tadi ya inget ya, love. Kalau udah 22 tahun berarti love-nya mah tetap tinggi, strukturnya rendah, karena kita udah gak bisa ngatur, udah 22, otonominya tinggi gitu kan kalau udah usia 22. Jadi biarin dia ngambil keputusan, yang pasti gini, kalau kekhawatiran kita dia tidak menikah, buang dulu kekhawatirannya karena masih umur 22 ya. Yang kedua, tidak perlu didorong-dorong pacaran karena dia harus bikin keputusannya secara sendiri. Yang ketiga, kita tetap bisa gali dengan cara merangkul fisik juga nggak apa-apa ya, dirangkul. Ada yang cantik nggak di kampus, BTW kamu teh punya mantan enggak, mantan kamu teh berapa gitu ya. Pernah ngedeketin siapa, kalaupun nggak pacaran yang pernah PDKT sama kamu deh, siapa? Gitu. Perempuan kan Bu? Ya maksudnya dia naksirnya sama perempuan kan? Ya itu dulu, itu penting ya. Gitu ya. Jadi kalau ternyata dia juga ada yang ditaksir perempuan, ya itu, nah itu artinya kita mungkin perlu refleksi ya sebagai orang tua. Tadi kalau anak malas ngomong sama kita atau mungkin takut sama kita, kita nilai kasih kita buat dia secukup apa, sebesar
kita ngerasa udah kasih. Tapi mungkin dia ngerasanya itu bukan kasih. Karena setiap anak kita juga beda ya. Kita juga beda kan kalau ada orang ke kita meluk sama cuma ngasih senyum, buat kita juga beda rasanya. Jadi setiap orang tuh punya selera ya, selera dikasihinya teh gimana gitu. Jadi kalau menurut kita nyediain makan teh bentuk kasih, buat anak mah enggak, aku mah gak suka makan. Saya kan gitu tuh, saya gak suka makan. Disediain makan, dah saya mah gak suka, merasa gak dikasihi. Itu. Tapi ada anak yang dengan disediakan makan dia merasa dikasihi. Nah, kita kenalin anak kita. Dia teh ngerasa dia disayang kalau apa? Kalau saya ngapain? Kalau saya belai rambutnya, atau kalau saya temenin dia tidur, atau saya dengerin ceritanya, atau temenin dia makan. Beda-beda kasih setiap anak. Kalau kasih itu kita udah bangun, anak merasakan kasih, baru kita bisa tanya lebih lanjut. Kamu punya rencana setelah ini kamu kerja di mana? Setelah kerja kira-kira kamu mau mulai cari pacar di usia berapa? Kamu lebih suka sama tipe yang gimana sih kalau cewek? Itu juga bisa, Bu. Tapi nanti ya, setelah kita udah bangun relasi untuk anak bisa lebih terbuka sama kita. Gitu. Gitu mungkin, Ibu. Cukup? Oke, ada lagi? Ada Kak, ini untuk anak usia 11 sampai 14 tahun, apakah sudah bisa diperbolehkan nonton film dewasa? Karena kan ada adegan-adegan kissing apa segala macem, film-film. Tapi di televisi biasa sebenarnya, cuman kan ada bimbingan orang tua kan gitu kan, Ya. dewasa gitu batasannya. 11 sampai 14 ya. Ya, kalau untuk film sebenarnya kita dimudahkan ya. Kalau udah di TV itu pasti udah disensor. Kalau di TV ya. Kalau di Netflix hati-hati. Kalau di bioskop di Indonesia sudah disensor, dan kalau kita ke bioskop juga ada ya SU 12 plus, 13 plus, 17 plus, 21 plus. Itu kan ada. Itu mah memudahkan kita lah. Netflix mungkin yang harus hati-hati. Netflix dilihat dulu usianya gitu ya. Sebenarnya kalau itu apakah boleh atau tidak? Pertama, tergantung kita sebagai orang tua. Kita punya nilai apa di keluarga? Ngebolehin atau enggak? Itu yang pertama. Kedua, lihat aja batasan usianya. Kalau ternyata anak kita 14 tahun, filmnya 13 plus, ya udah. Boleh-boleh aja. Gitu. Karena kalau di bioskop sama di TV mah disensor ya. Kalau Netflix mungkin yang enggak disensor. Nah, itu yang mungkin hati-hati, lihat aja batas usianya. Atau kalau kita punya waktu, kita nonton dulu filmnya, baru yuk kita nonton sama-sama kalau kita ada waktu ya. Oke, ada lagi? Ada ya. Penyebab orang jadi suka sesama jenis, apa ada hubungan dengan lingkungan atau enggak? Ciri-ciri kalau anak mungkin ada penyimpangan seperti apa gitu. Oke, pertanyaan bagus. Sebenarnya ini debat kusir ya ibu-ibu ya. Apakah bawaan lahir atau dibentuk sama lingkungan itu suka sesama jenis itu? Ini debat kusir yang tidak pernah selesai, dan ya karena dua-duanya. Ada yang bawaan lahirnya, ada yang dibentuk sama lingkungan. Gara-gara dia menormalisasi di sekitarnya banyak yang homo, ya buat dia itu biasa aja jadinya gitu. Ada yang memang dari dalamnya entah kenapa punya ketertarikan secara hormon mungkin ya. Dia lahir, kan pernah dengar kasus yang atlet yang punya kelamin 2 atau apa ya? Ada ya dulu ya kasusnya ya. Itu artinya apa? Di otaknya ada hormon yang lain sama kita. Bisa jadi dia punya ketertarikan sesama jenis, bisa jadi. Karena itu hormonal. Dari otak ya, otak yang keluarin hormon itu. Jadi bisa bawaan lahir, bisa bentukan lingkungan. Yang kedua tadi, gimana cara kita bisa tahu ciri-cirinya? Ciri-cirinya kalau anak kecil itu akan lebih kelihatan. Anak laki-laki suka gesternya, bahasa tubuhnya seperti perempuan, gemulai. Tapi bukan yang bukan sengaja ya. Kalau sengaja mah itu main-main justru. Tapi kalau kita lihat itu alamiah, ada gitu ya. Saya juga punya pasien, kalau dia cowok SMP sekarang, kalau di foto tuh duduknya tuh gitu. Alamiah, dia bahkan nggak pernah main sama teman. Kamu gitu. Dia malah nggak pernah main-main. Tapi bawaan bajunya baju cowok, nggak pernah pengen pakai rok, nggak pernah pengen warna pink, enggak. Cuma kita lihat gesturnya, gitu. Apakah dia menunjukkan ketertarikan sesama jenis? Sekarang sih enggak, tapi itu harus diwaspadai. Ya, saya bilang sih sama orang tuanya waspada, walaupun dia belum gitu ya, belum melihat ketertarikan, tapi kadang dia
nggak sengaja keluar bocor nih. Kalau ada temennya yang cowok bantu guru angkat meja, gitu ya. Terus dia bilang, ototnya. Oh, spontan keluar, bukan main-main. Yang lihat siapa? Teman-temannya, mamahnya tahu? Enggak. Begitu. Jadi ya kita juga perlu cari tahu banyak info. Misalnya sesama orang tua murid, kita terbuka aja. Mam, kalau di kelas anak saya ada apa-apa diaduin, bilang aja ya. Saya mah terbuka. Kita juga perlu punya sikap terbuka ya. Sama guru juga. Teacher, miss, mister, kalau di sekolah anak saya kenapa-napa, pokoknya bilang aja sama saya harus tahu. Jangan kita langsung defense, di rumah nggak gitu, nggak ya, tapi kita terbuka. Karena kasus tadi yang tahu itu mamahnya mah nggak tahu, teman-temannya yang tahu, kan teman yang denger ya. Jadi temannya teh ngadu ke mamahnya ini jadi ngomong lah ke si mamah itu, gitu ya. Jadi ada kok ciri-cirinya kelihatan lewat gestur yang bukan dibuat-buat. Tapi kalau dia udah jelas-jelas dia ngomong suka sesama jenis, ya itu sih bukan gejala lagi ya, itu udah silahkan berobat. Tapi gestur dari kecil udah kelihatan. Misal dulu saya pernah punya murid anak kelas 1 SD cowok, biasa aja kok, pakai kacamata biasa aja, maksudnya nggak, gesturnya aman. Tapi setiap kali dia disuruh, dia main selalu sama anak perempuan, nyamannya selalu sama anak perempuan. Ikutan ekskul apa? Narinya bukan nari hip hop, nari gemulai. Kemudian kalau saya suruh dia gambarnya anak perempuan, semuanya warnanya bunga, pink, pokoknya nuansa anak perempuan. Saya bilang, oke, kamu gambar robot, sok kamu gambar robot. Robotnya pakai rok, ada bunganya, gitu. Itu waspada. Tapi kita yakin nggak dia punya KSJ, ketertarikan sesama jenis? Nggak yakin. Tapi itu waspada, gitu ya. Lalu gimana sih, ya kan? Biasanya gitu ya. Kalau udah gitu terus gimana? Ketar-ketir kan orang tuanya. Kalau udah gitu kita cari pertolongan, jangan dilakuin sendiri. Ya, carilah psikolog atau dokter anak tumbuh kembang, gitu ya, jangan dilakuin sendiri. Enggak promosi ini, enggak. Ada lagi Kak? Ada, ya. Anak umur 14 tahun wajar nggak jatuh cinta, dan bagaimana orang tua bisa menanggapinya? Cowok cewek nggak ada? Nggak ada. Ya. Wajar nggak? Wajar ya. Itu sih udah jawabannya wajar ya. Bagaimana menanggapinya? Obrolan sehari-hari, jangan dilarang. Kalau suka ya, maksudnya ini suka apa pacaran Kak? Suka ya? Tadi suka apa pacaran? Jatuh cinta. Jatuh cinta. Jatuh cinta. Hah? Lalu pacaran. Ada yang pacaran? Ya, oke. Nggak apa-apa. Kalau pacaran terus gimana? Kalau cuma jatuh cinta wajar. Ternyata dia pacaran umur 14, terus gimana? Diizinkan nggak gitu ya? Diizinkan nggak itu? Diizinkan nggak? Balik lagi, satu, nilai keluarga. Nilai keluarga kita apa? Kitanya bolehin nggak? Tergantung ya, ada yang bolehin, ada yang enggak. Nah, lalu kalau ternyata nilai keluarga itu beda sama anak, misalnya kita mah nggak bolehin, tapi anaknya udah kadung pacaran, ya kita ajak ngobrol, jangan langsung minta putus, ya kita ajak ngobrol aja, suka sama dia teh kenapa, kamu pacaran teh dari kapan, terus kalian teh kalau ngedate kalian teh ngapain aja, emang udah punya uang misalnya buat ke Warmindo gitu, jadi biasa aja, ya ngobrol biasa aja. Nanti kalau ternyata kita mau ngasih info bahwa kamu mendingan putus, itu nanti mungkin 3-4 bulan. Ya, setelah dianya mau terbuka sama kita, gitu. Oke, ada lagi? Udah. Sudah? Oke. Baiklah. Udah ya? Oke. Terima kasih banyak ibu-ibu atas pertanyaannya. Mudah-mudahan bisa menjawab ya semua kebutuhan dan kegalauan. Nanti slide-nya juga mungkin dibagikan. Satu lagi pertanyaan. Tiba-tiba kepikiran, ini kalau tadi tentang film ya, di film Disney itu kan sekarang udah LGBT kan udah nyampur ya. Nah itu gimana ya dengan anak-anak? Kalau anak saya kan udah remaja ya, udah bisa diajak ngomong. Nah untuk anak yang kecil gimana? Itu kan Disney. Oke, pertanyaan bagus Ci Betty. Betul. Yang bahkan film di bawah 5 ya, dulu
Dr. McQueen apa ya, yang suka benerin mainan boneka. Nah itu ceritanya pernah dia ada boneka yang cowok sama cowok tapi punya anak si bonekanya. Jadi betul Cibeti, informasi LGBT disusupi sejak anak-anak karena ini di negara barat ya. Kalau negara barat kan memang mereka punya misi ya untuk dari sejak kecil tuh dinormalisasi itu si LGBT itu yang gak sesuai sama budaya kita. Nah makanya tadi kalau kita punya waktu kita nonton dulu filmnya, film-film Disney itu kita nonton dulu ada nggak unsur itu, atau kita googling dulu ya apakah ada unsur LGBT dalam film-film Disney. Kalau ada ya kita jangan, untuk anak yang kecil kan ya udah nggak usah nonton itu kalau ada. Tapi kalau untuk anak yang lebih besar kita bisa kasih tahu. Kalau anak kita remaja, tahu nggak sekarang tuh banyak film-film yang disusupi sama info-info LGBT, kamu hati-hati ya gitu. Bahwa itu ada di sekitar kamu dan kita tidak bisa mengendalikannya, memang ada, tapi ya jangan sampai itu mempengaruhi kita gitu. Karena kalau anaknya udah remaja mungkin mereka juga nonton film-film itu, tapi kan mungkin itu nggak terlalu ngefek untuk mereka gitu ya. Karena tadi yang anak saya bilang jomok itu kan itu teh terjadi gitu di SMP sekarang di Bandung teh terjadi. Jadi anak-anak kita teh tahu di sekitarnya, bahkan mungkin teman sekelasnya ada tuh yang kayak gitu. Tapi apakah itu mempengaruhi dia? Ya enggak. Gitu. Makanya kita perlu buka komunikasi terbuka ya. Kita kalau anaknya remaja kita bisa tanya, menurut kamu, pendapat kamu apa sih tentang LGBT? Pendapatmu apa sih tentang homo? Pendapatmu apa sih tentang jomok? Kita bisa tanya. Jadi kita tahu, oh dia teh pandangannya gitu. Kalau ternyata keliru, ya kita perbaiki pelan-pelan. Gitu ya. Oke. Sudah ya? Udah hampir jam 12. Anak-anak sudah mulai riuh. Oke, jadi mungkin kita cukupkan. Ibu-ibu terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan di sini jadi bekal. Jadi bekal ya buat kita lebih nyaman dan percaya diri ketika kita ngobrol sama anak. Saya cuma titip pesan, jangan lupa pilar tertinggi apa? Kasih. Love, kasih. Pilar kedua dan ketiga apa? Struktur dan otonomi. Struktur otonomi bisa tinggi rendah tergantung usia anak ya. Tapi love di tengah itu tetap yang jadi utama. Oke, yuk ditutupnya gimana nih, Cik Ane? Tutup doa dulu. Doa dulu aja ya. Yuk, ayo mari kita tundukkan kepala sejenak. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh sangat bersyukur Tuhan. Kalau hari ini kami boleh ada di sini, kami boleh mendapatkan pemahaman dan pengetahuan yang mungkin baru juga kami temui hari ini. Kami mau menerimanya Tuhan, kami mau mengolahnya juga, kami mau menjadikan pemahaman hari ini untuk jadi bekal kami dalam kami melakukan pengasuhan kepada anak-anak kami tercinta. Terima kasih atas kasih-Mu Tuhan, biar Roh Kudus yang terus memberikan hikmat kepada kami untuk kami boleh mempraktekkan apa yang sudah kami pelajari dalam kerangka kasih, sehingga kami boleh mengasihi anak-anak kami sekaligus kami bertanggung jawab atas kehidupan mereka di hadapan Tuhan.